Halo dah. Di tangan gue sekarang, gue lagi megang sebuah mouse gaming yang mengejutkan para gamer budget di awal tahun ini. Karena dia itu udah ngasih sensor PAW 3311 yang memang udah jadi standar ya mouse gaming budget sekarang ini, plus dock charging yang dimana keduanya ini under 300.000. Bahkan sampai brandnya sendiri ngeklaim atau ngasih bold statement, the new king budget. So, this is Atlas by Pressplay. Jadi mouse gaming dengan sensor 3311 itu kebanyakan masih di atas 300 ribuan harganya. Ya, harga yang wajar aja sih saat itu. Sampai muncullah Pressplay Atlas ini. Karena dengan apa yang ditawarkan, yaitu harga 289.000, mouse lain jadi nggak menarik dan kayaknya nggak perlu lu lirik lagi. Karena harga ini, itu udah termasuk sama dock chargingnya. Crazy. Nah, sebenarnya untuk charging docknya ini dijual terpisah. Tapi akan sayang banget kalau kalian nggak sekalian beli charging docknya, karena perbedaannya sendiri ini lumayan tipis. Saran dari gue sih, mending beli sekalian sama charging docknya. Gak usah ditunda-tunda. Nah, selain dapat mouse dan juga charging dock, kita pun akan mendapatkan surat-surat cinta, kabel USB Type-C, dan juga grip tape. Ini gokil banget ya, dapat sebanyak ini di harga segini. Pressplay di sini sepertinya nggak sekedar yeping loh ya. Kalau gue cek sih belum ada ya yang ngasih value sebanyak ini untuk harga di under 300.000. Tentunya pastinya ya sangat menarik para gamer budget yang dimana stoknya pasti terbatas. Jadi kalau misalnya lu nggak mau ketinggalan, coba langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Tapi kalau lu mau mengenal lebih dalam mengenai mouse ini, mari kita bahas. Oke lah, kita bahas lebih detail tentang mouse ini mulai dari desainnya dulu. Pressplay Atlas ini menggunakan shape ergonomik dengan desain yang simple banget. No RGB, dan yap, ini sih lumayan cakep ya kalau dilihat. Untuk logonya ini nggak ada di bagian belakang dan hanya ada di bagian side grip. Nama Atlas itu kecil. Paling branding yang terlihat dari Pressplay adalah di bagian dasarnya. Nah, dimensi yang dia punya ini cocok banget untuk tangannya yang lumayan besar ukurannya. Dan shape ergonya ini paling cocok untuk gamer dengan style palm grip atau claw grip, kayaknya masih cocok lah. Untuk tangan gua yang kurang lebih ukurannya 17 cm, ini udah nyaman banget. Bahkan ideal buat gua nih. Ketika ini gua pegang, lo bisa lihat grip gua. Ini bagian jempol, kelingking, dan karpal ini bisa resting di mouse yang satu ini. Dan ya, selama pakai mouse ini buat kerjaan sih, buat ngedit-ngedit, itu udah enak dan nyaman banget. Tangan gue pun jadi cukup rileks. Apalagi dia punya bobot itu di 60 gram. Di kelas mouse budget, ini udah termasuk ringan parah. Nah, untuk distribusi bobotnya sih dia lebih condong ke bagian depan ya. Nah, kalau kita kayak giniin dia pasti akan ke ini gue kurang ke tengah, sorry. Nah, kalau kita giniin dia akan ke bagian depannya. Walaupun kalau kita lihat di sini bagian belakangnya tuh lebih padat ya, karena ada dongle, ada buat dock charging, tapi dia lebih ke depan. Tapi ya untuk ini sebenarnya nggak usah dipermasalahin. Mungkin kalau permasalahannya itu pas kalian ngangkat mouse-nya ya. Pas ngangkat mungkin akan kerasa condong ke bagian depan atau berat di bagian depan. Tapi beneran ini bukan masalah banget. Gue hanya ngasih tahu aja supaya kalian mungkin bisa menyesuaikan dengan playstyle kalian nantinya kalau mau menggunakan mouse ini sebagai daily driver untuk gaming ataupun untuk kerja. Dan ya tentunya enak banget ya untuk kegiatan seperti itu, apalagi dengan fit dari PTFE yang udah pastinya enak banget buat gliding. Yang cukup mengejutkan buat gue sebenarnya adalah coating dari Atlas ini. Ini bagus banget loh. Gue ngebandingin dengan coating mouse yang gue pakai sebelumnya. Yang ini itu halus banget, sampai agak licin malah. Dan Pressplay Atlas ini juga halus, tapi teksturnya itu masih kerasa banget dan gripnya itu jadi mantep. Tapi kalau lu khawatir kalau misalnya ini nantinya bakal licin, nggak perlu khawatir karena memang udah dapet grip tape. Dan kayak gini, kalau gue pasang looks ketika pakai grip tape, ini cakep banget ya. Dan gripnya tentunya jauh lebih enak, lebih mantap. Walaupun sebenarnya agak kerasa janggal di bagian karpal ya, tapi menurut gue ini butuh penyesuaian aja sebelum jadi terbiasa. Kenyamanan yang kita rasain ketika menggenggam mouse yang satu ini itu dibarengi dengan spek yang siap untuk gaming kompetitif. Dengan sensor PAW 3311, polling rate up to 1000 Hz, speed dan akselerasinya pun juga udah oke banget untuk gaming kompetitif. Kalau kalian buat main game, gue rasa sih ini udah mantap banget.
Switch yang digunakan ini adalah dari Huano Blue Shell White Dots. Ini clicky banget ya, dan lifespan yang dia punya ini 20 juta kali klik. Dan ya ini mah wajar banget sih. Lalu untuk middle wheel-nya ini menggunakan FS encoder. Mungkin yang pakai TCC encoder kurang nyaman ya, karena ini tuh halus banget pas kalian coba scroll. Dan ya gue pribadi sih nggak terlalu suka feel-nya, tapi gue rasa ini bukan masalah yang besar juga sih buat gue. Untuk set button posisinya pas banget, jadi enak buat ibu jari gue untuk menjangkaunya, dan ini pas dipencet nggak mendem, jadi udah aman lah untuk yang satu ini. Satu tombol lagi dan ada satu switch di bagian dasarnya, dan ini adalah DPI button, jadi buat ganti-ganti DPI, yang dimana gue jujur nggak terlalu suka sih penempatan DPI di bagian sini, karena gue tuh suka gonta-ganti DPI ya secara cepat, jadi lebih suka yang ada di atas. Lalu yang untuk switchnya ini digunakan untuk memilih koneksi, dan yap, ini udah triple connection. Ada mode wireless Type-C, wireless 2,4 GHz, dan juga Bluetooth. Dan tempat naruh dongle 2,4 GHz-nya itu ada di sini by the way. Nah untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya standar ya di 300 mAh. Dan tentunya ini bisa di-charge dengan diletakkan pada charging dock. Nah, charging docknya ini ada satu port USB-A dan ini pass-through, jadi bisa taruh dongle. Dan seperti yang gue mention di awal, mouse ini tidak ada RGB, nice, tapi dockingnya itu ada RGB. Dan mode light-nya pun bisa kita ubah di sini dengan pencet tombol di bagian bawah. Dan seperti menekankan bahwa ini adalah king budget, kita pun disediakan dedicated software untuk settingan yang lebih advance. Ini di bawah 300.000 masih dapat dedicated software loh. Untuk settingannya sih sebenarnya standar dedicated software pada mouse budget ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah kita bisa mentokin DPI-nya up to 24.000. Karena rata-rata itu hanya di 18.000 DPI. Nggak kebayang sih sekencang apa. Dominating. So, price play di sini nggak sekedar yapping atau gimmick soal king budgetnya ini. Karena beneran ngasih value yang dikasih menurut gue itu too much untuk mouse gaming under 300.000. Mouse lain di kelasnya jadi nggak menarik. Jadi kalau misalnya lo tanya mouse gaming PAW 311 yang paling recommended, jawabannya yang paling atas adalah price play Atlas. Paling yang membuat kalian mikir-mikir untuk meminang mouse ini adalah shape-nya. Dan ya, the real king budget adalah kata yang tepat untuk menggambarkan mouse yang satu ini. Press play, nggak gimmick, nggak yapping. Mereka beneran ngasih yang maksimal untuk mouse gaming yang satu ini. Tentunya sangat recommended. Dan ya, bisa jadi ini jadi king goib kalau kalian nggak segera mendapatkan mouse gaming yang satu ini. Dan kalau kalian tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Via website akan lebih murah, apalagi kalau misalnya kalian dapat voucher. Jadi benefitnya itu bisa plus. Ya, ini tidak di endorse sama Press Play. Ini apresiasi kepada Press Play karena bisa menghadirkan mouse gaming yang sebagus ini. Karena ini gue bakal jadiin daily driver. Dan ya, menurut kalian gimana? Apakah worth it atau enggak untuk didapatkan? Coba ya tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Dan video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari Govaki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.